Kalau pabrik baru, mungkin gak sih ada peluang untuk jadi karya yang permanen? Yuk kita bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel gua. Selamat datang di obrolan pulang kerja, di mana obrolan pulang kerja ya bahasanya tentang dunia kerja doang, tentang ya gak jauh-jauh dari dunia pabrik lah ya, tempat dan basic gua berada. Dan mungkin di video ini ya gak terlalu lama juga. Tapi kalau kalian sibuk yang gak usah ditonton gak apa-apa, sekalian skip aja. Tapi kalau kalian pengen hiburan, pengen informasi tentang dunia pabrik dan mungkin punya banyak waktu luang, bisa kalian tonton sembari sambil teman makan, mungkin teman tidur juga. By the way, lu pengen jadi menarik. Tadi ada yang komen di video gue sebelumnya, yaitu tentang pembahasan potensi jadi karyawan permanen di tahun 2024 ini. Dan ya lumayan, walaupun penontonnya gak terlalu banyak, minimal ada edukasi sedikit lah di video gue. Karena emang ya udah, kalau memang gak bisa ngejar target penonton yang banyak, minimal gue bisa dapat target mengedukasi beberapa orang yang nonton video ini. Dan tadi ada yang komen, bahwasanya komennya seperti ini, carinya apa ya, artinya kalau pabrik baru masih ada itu tadi bilang, kalau pabrik baru masih ada potensi jadi karyawan permanen atau karya tetap di tahun sekarang ya. Mungkin gak panjang lebar gue jelasin, tapi gue coba bikin video di video ini ya. Gue bikin komentar atau penjelasan di video ini, dan harapannya bisa dipahami dengan baik, dan harapannya jangan di skip biar gak ada kesalahpahaman. Jadi sebelum gue ngomong panjang lebar, bantu subscribe channel ini, bantu follow, dan bantu share video ini, bantu like video ini, dan komen apapun komennya biar video ini bisa up lah ya. Ya kita support bahwasanya channel yang mengedukasi bisa naik. Langsung aja biar terlalu lama. Jadi terkait dengan pengangkatan karyawan permanen, by the way, emang semua orang pengen lah ya jadi karyawan permanen, termasuk siapapun, teman-temannya baru lulus sekolah, mau kerja, dan sudah kerja pun pengen jadi karyawan permanen di suatu perusahaan, terlebih pabrik Astra ya, kayak Toyota, Daihatsu, mungkin yang lain. Tapi lihat keadaannya, lihat sistem yang beroperasi sekarang gitu loh. Dengan sistem yang sekarang berjalan ini, memungkinkan gak sih untuk kita seperti itu gitu teman-teman? Oke, fine, mungkin pabrik baru masih ada peluang karena orang-orangnya baru gitu ya, orang-orangnya banyak. Tapi ya kalian perlu cek juga beberapa pabrik-pabrik baru yang udah berjalan beberapa tahun di belakang, apakah mereka menerapkan seperti itu nggak sih? Apakah mereka menerapkan sistem tanah merah yang 3 bulan pengangkatan langsung dia akan menjadi karyawan permanen? Kan aktualnya juga nggak semuanya. Oke, fine, memang ada, termasuk pabrik yang sekarang gue tempatin yaitu Piaggio Indonesia. Dia menerapkan sistem itu. Dia menerapkan sistem probation atau uji coba 3 bulan, habis itu pengangkatan karyawan permanen. Tapi gimana dengan pabrik-pabrik baru yang lain? Hyundai dan beberapa pabrik baru yang lain, apakah menerapkan hal yang sama? Itu kan jadi pertanyaan. Karena secara tidak langsung komentar ini mengeneralisir bahwa semua pabrik baru itu masih ada peluang. Dan ini kadang yang jadi bahan teman-teman atau oknum-oknum calo yang memanfaatkan keadaan seperti ini. Ini ada loker pabrik baru referensi bayar sekian puluh juta, masih ada peluang untuk jadi karyawan permanen. Padahal kan notabene enggak ada jaminan ya, bukan enggak ada kesempatan, enggak ada jaminan. Kalaupun ada ya mungkin ada, tapi enggak banyak. Karena balik lagi, kalau teman-teman dikasih pilihan nih, kalau kalian punya usaha, misalnya katakan jualan gorengan dengan menggaji karyawan 10 juta per bulan dengan omset yang 15 juta, dan pilihan kedua kalian harus menggaji karyawan dengan bayaran 5 juta dengan omset atau penghasilan 15 juta, pasti kalian pilih pilihan kedua kan, dengan menggaji karyawan 5 juta, omsetnya sama-sama 15 juta, ngapain gue harus bayar karyawan gue segede 10 juta? Itu logika simpelnya kayak gitu guys. Jadi di sistem yang sudah berjalan sekarang emang membolehkan hal-hal seperti itu, contohnya pemagangan segala macam ya. Jadi balik lagi sesuai dengan yang pernah gue saranin sebelumnya, ketika lo kerja di suatu pabrik A, B, C, D atau apalah, katakanlah Honda, Daihatsu, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, mungkin ya udah fokus sama nabung aja, nabung yang banyak,
tapi juga diiringi dengan kerja yang baik, absensi yang baik, kinerja yang baik. Jangan sampai setelah video ini lo kerja jadi males-malesan, kan jangan, itu salah, malah salah pemahaman. Jadi berikan kinerja yang terbaik, absensi terbaik, dan kelakuan terbaik, tapi diiringi dengan nabung yang banyak. Jadi si tabungan lo ini bisa bermanfaat buat di kedepannya lo nanti. Ketika nauzubillah kedepannya lo habis kontrak, nah tabungan lo itu bisa dipakai minimum buat hidup lo selama nganggur. Iya nggak sih? Coba bayangin deh. Bukan buat nyogok calo, bukannya, itu salah, lebih salah malah. Jadi logika simpelnya kayak gitu. Jangan terlalu berpatokan. Khawatirnya teman-teman yang sekarang gabung di Hyundai, sekarang gabung di Daikin, terlena dengan keadaan, terlena dengan dia bisa masuk pabrik baru masih diangkat, akhirnya hidupnya boros segala macam. Ketika habis kontrak, gimana? Nggak ada tabungan, ya kan? Karena realitanya sekarang terpancing dengan gengsi itu mudah sekali. Kalau bahasa sekarangnya FOMO ya. FOMO ini gampang banget terjadi dalam diri kita. Makanya sebelum semua itu terjadi ya kita cegah gitu. Caranya gimana? Caranya kita harus ingat nih masa-masa nganggur kita kayak gimana. Lu bayangin kalau lu besok habis kontrak lu mau kemana, itu harus ada bayangan. Jadi lu nggak lalai, jadi lu nggak semerta-merta seenaknya sendiri gitu guys. Simpelnya kayak gitu. Jadi poin dari video ini ya, pabrik baru pun gak ada jaminan kalian bakal jadi karyawan permanen. Justru malah mungkin ada kesempatan, ada jaminan di pabrik-pabrik lama. Ambil contoh Toyota lah, so far gak ada masalah, gak ada yang gak mungkin bisa jadi karyawan permanen di Toyota asal kalian mau berikhtiar, berusaha. Walaupun pabrik lama ya kan, kalau mungkin kerja bagus, absensi bagus, kelakuan bagus, dan kondisi perusahaan juga lagi bagus, nggak menutup kemungkinan kalian bisa jadi karyawan permanen di sana, ya nggak? Karena sistemnya udah bagus di situ. Kalau lu mengalami pabrik baru ya nggak semuanya. Khawatirnya lu terlalu berharap pabrik baru, nyari pabrik baru, akhirnya dengan cara yang salah, nyari referensi, nyari calo yang harus bayar bucak, harus bayar sekian juta, akhirnya ketipu. Itu kan berawal dari persepsi yang salah, berawal dari pola pikir yang salah. Jadi ya balik lagi, kita berada di sistem yang ya keadaan karyawan itu udah nggak terlalu mahal. Ya bahasa kasarnya lu mau ya ambil, nggak mau ya udah silakan pergi gitu loh. Jadi ya begitu. Jadinya kedudukan kita tuh sekarang udah gampang. Mereka berpikir bahwasanya yang nganggur banyak kok, simple, gak usah pikir pusing. Toh kalau mereka habis kontrak atau begitu bisa cari lagi ya kan, dengan gaji lebih murah. Lu kontrak sekian juta, katakan lu sekarang kontrak 5.200.000, ketika lu habis kontrak lu gaji dengan anak magang gaji berapa sih? Paling 4 jutaan, lebih murah 1 juta kali 12 bulan, 12 juta dikali 100 karyawan, udah itu 1,2 M perusahaan hemat dalam setahun. Simpelnya kan begitu. Oke, gue semoga paling di video ini hanya seperti itu, hanya 8 menit, semoga bisa bermanfaat, semoga ada faedahnya, semoga teman-teman gak bosan ya. Dan kalau memang video bermanfaat, tolong bantu like video ini, komen video ini, dan share video ini ke teman kalian, share ke grup blog kalian, semoga bisa bermanfaat. Dan balik lagi, insya Allah kalau memang rezekinya gak kemana, gue berharap, gue berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga teman-teman yang masih off job, yang masih nganggur, bisa cepat dapat kerja di perusahaan terbaik, syukur-syukur bisa jadi karyawan permanen. Dan yang mau bikin CV surat lamaran kerja, buat lamar kerja, buat email segala macam, gue bisa bantu proses pembuatannya. Untuk pembuatan CV lamaran kerja, silakan lu bisa komen aja di kolom komentar, bang gue mau bikin CV, ntar gue jawab. Dan yang mau diskusi, mau ngobrol, mau nanya, tanyakan aja di kolom komentar, biar videonya bisa naik, bisa banyak yang nonton, bisa terbaca oleh algoritma YouTube. Gue Gus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.